In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kuburan yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini sangat menarik. Jadi memang benar bahwa tidak ada perikop yang tidak menarik untuk dibaca dan direnungkan. Bahkan meskipun kita membacanya berulang-ulang pada perikop yang sama, namun selalu ada warna dan suasana baru yang ditunjukkan oleh Roh Kudus kepada kita bila kita mau membaca sabda Tuhan dengan jujur dan rendah hati. Demikian juga perikop pada hari ini. Berapa kali kita sudah membaca Yesus yang berhadapan dengan orang-orang Farisi, dengan imam-imam kepala, dengan ahli-ahli Taurat, dan suasananya tampaknya begitu-begitu saja. Namun, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini ada sesuatu yang beda loh. Yesus menyampaikan sabda yang mungkin tidak enak untuk didengar di telinga kita saat kita mendengarnya. Namun kita boleh percaya bahwa saat Yesus menyampaikan sabda itu, Yesus menyampaikannya tidak dengan wajah yang garang, wajah yang marah, wajah yang mengancam, mengutuk. Tidak. Saya selalu membayangkan saat Yesus menyampaikan sabda itu, Yesus sambil tersenyum. Ini bisa saya bandingkan, meskipun tidak bisa menjadi perbandingan yang 100% tepat dan benar, tetapi suasananya kira-kira seperti itu. Apa itu? Kalau kita nonton sepak bola, dan kemudian terutama sepak bola tingkat internasional, ya Eropa,
liga-liga di Eropa atau kompetisi-kompetisi Eropa dan dunia, ketika wasit melihat ada pemain melakukan pelanggaran, bahkan pelanggaran berat yang dengan terpaksa harus diberi kartu merah, saat wasit memberikan kartu merah itu atau kartu kuning, wasit memberikan sambil tersenyum. Sangat jarang wasit memberikan kartu entah merah, entah kuning sambil dengan menunjukkan wajah yang garang, yang marah. Meskipun wasit itu sedang menjatuhkan hukuman kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Saya membayangkan dalam kontemplasi saya, Yesus lebih dari seorang wasit yang saya yakin ketika menyampaikan sabda yang sekeras seperti hari ini kita dengarkan pun, Yesus dengan wajah yang tetap teduh, bahkan dengan segala kerahiman dan senyum penuh pemahaman. Kita bisa membayangkan juga, meskipun Yesus kerap kali digambarkan selalu berseberangan dengan orang-orang Farisi, dengan imam-imam kepala, dengan ahli-ahli Taurat. Namun pada kenyataannya ada momen-momen tertentu Yesus bersama mereka. Yesus memenuhi undangan mereka untuk makan di rumahnya, seperti yang kemarin kita dengar. Meskipun kemudian di tengah-tengah suasana makan itu, Yesus juga menyampaikan sabda yang keras kepada mereka. Semua itu dilakukan Yesus pertama-tama adalah untuk menyampaikan kabar baik kerajaan Allah kepada mereka juga. Pasti Yesus juga memahami bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang diciptakan secitra dengan Allah. Namun kerap kali mereka memang hidup dalam ketidakseimbangan. Di satu pihak, mereka hendak berpegang teguh ketat taat pada hukum Taurat. Di lain pihak, itu menjadi alat untuk membangun kerajaannya sendiri dan bukan kerajaan Allah yang melalui Nabi Musa memberikan hukum Taurat itu kepada mereka. Yang mereka cari bukan persembahan dan ibadah yang benar kepada Allah, melainkan membangun kerajaannya sendiri yang berfondasikan egoisme, kesombongan, dan sikap hobi mencari-cari kesalahan orang lain, terutama kesalahan Yesus dan para muridnya. Maka Yesus mengatakan yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Itulah keseimbangan. Dan yang menarik adalah pada hari ini ketika Yesus menyampaikan kritiknya kepada orang Farisi, seorang ahli Taurat, hendak membela mereka dan mengatakan, "Guru, yang kamu sampaikan kepada mereka itu juga menyinggung kami." Apa kata Yesus? Yesus tidak mengatakan, "Oh, begitukah? Maaf ya kalau begitu." Tidak. Kepada ahli Taurat yang mengatakan kalimat-kalimat yang bernada membela orang Farisi dan juga membela dirinya sendiri, Yesus justru bersabda, "Celakalah kalian juga, hei ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Ketidakseimbangan menjadi salah satu alasan mengapa Yesus mengkritik orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Sekali lagi, Yesus menyampaikan itu bukan dengan rasa benci, bukan karena dendam,
tetapi dengan penuh kasih, agar mereka mengerti belas kasih yang diharapkan dan dikehendaki oleh Allah sendiri. Keadilan dan belas kasih itu yang utama. Maka dalam hidup kita sehari-hari, kita pun dipanggil untuk mengalami keseimbangan hidup yang demikian. Ibadah, doa, dan karya-karya kita harus seimbang. Pelayanan kita harus seimbang juga dengan kepentingan pribadi kita, sehingga tidak ada satu orang pun yang dikorbankan karena pilihan-pilihan yang cenderung bernuansa egois, memusatkan pada diri sendiri, dan kemudian mengabaikan orang lain yang ada di sekitar kita, bahkan yang dipercayakan kepada kita. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita saling mendoakan agar kita dianugerahi hidup beriman yang cerdas, yang tangguh, yang mendalam, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik dalam hidup ini kepada orang lain, kepada diri sendiri, dan kepada Tuhan, juga kepada semesta alam ini. Dengan demikian, hidup kita akan terus-menerus dilimpahi berkat yang dicurahkan Tuhan. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam